8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat ya. Dan pastinya tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi tentang menelaah, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Setelah kita minggu lalu belajar tentang mengidentifikasi informasi dalam teks persuasi. Miss Ajeng harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Yuk, silahkan kalian mengikuti pembelajaran lewat video kali ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini ialah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Mari kita lihat seperti apa struktur teks persuasi. Nah, anak-anak, jadi struktur teks persuasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah pengenalan isu, kemudian yang kedua rangkaian argumentasi atau rangkaian argumen, yang ketiga ialah pernyataan ajakan, dan yang keempat ialah penegasan kembali. Yuk kita lihat satu persatu pembahasan dari setiap struktur teks persuasi. Yang pertama ialah pengenalan isu. Pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Yang kedua ialah rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen itu. Struktur yang ketiga ialah pernyataan ajakan, yakni dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat argumen ajakan-ajakan itu. Nah, struktur yang terakhir ialah penegasan kembali. Penegasan kembali berisi ungkapan untuk meyakinkan kembali pembaca atau pendengar terhadap ajakan sebelumnya. Bagian ini ditandai dengan kata yang menunjukkan simpulan seperti jadi, demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Baik anak-anak, kita akan menelaah struktur teks persuasi. Miss Ajeng memiliki sebuah teks. Mari kita akan baca bersama-sama dan kita akan pahami seperti apa struktur dalam teks tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, saat ini semakin banyak pula permainan-permainan yang sangat canggih dan didukung dengan teknologi tinggi. Maka tak heran jika anak-anak sekarang tidak mengenal beragam permainan tradisional. Bukan kita tidak ingin menerima kemajuan teknologi, tetapi kita perlu menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak seluruhnya membawa dampak positif bagi kita. Kemajuan teknologi juga membawa dampak negatif yang tanpa kita sadari. Hal ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi kita. Saat ini, berbagai macam permainan modern telah mudah kita dapatkan, baik secara online ataupun offline. Selain disediakan di rumah, banyak juga orang-orang yang membawa usaha. Selain disediakan di rumah, banyak juga orang-orang yang membuka usaha game seperti PlayStation, game online, dan lain-lain. Apabila hal ini berjalan, tentu cukup berbahaya bagi perkembangan anak. Karena dengan permainan-permainan tersebut, secara tidak sadar membentuk anak sulit untuk bersosialisasi. Lalu, bisa juga anak akan menjadi pasif dalam kehidupan nyata, karena lebih memilih berdiam diri di rumah sambil bermain game dibandingkan bermain dengan teman-temannya. Kira-kira anak-anak setelah tadi kita membaca teks tersebut, bagian pengenalan isu terletak pada paragraf yang keberapa anak-anak? Sudah bisa menemukan? Betul. Jadi, pengenalan isu itu terdapat pada paragraf pertama. Mengapa? Karena dalam paragraf pertama ini dikenalkan isu atau masalahnya, yaitu tentang permainan-permainan saat ini itu sangat canggih ya. Jadi tidak heran anak-anak sekarang tidak mengenal beragam permainan tradisional. Lalu, bagaimana struktur yang kedua? Termasuk apakah bagian apa? Pengenalan isu, rangkaian argumen,
Pernyatakan ajakan atau penegasan kembali. Nah, paragraf yang kedua dan ketiga ini anak-anak termasuk dalam rangkaian argumen. Mengapa termasuk dalam rangkaian argumen? Karena berisi sejumlah pendapat atau argumen ya yang terkait dengan isu yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Baik, lalu Miss Ajeng akan bacakan paragraf yang selanjutnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka seharusnya kita perlu melestarikan kembali permainan-permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan potensi lokal yang patut kita lestarikan. Jika kita bandingkan permainan modern dengan permainan tradisional, tentunya akan lebih banyak manfaatnya permainan tradisional dibandingkan dengan permainan modern. Untuk itu, marilah kita lestarikan permainan-permainan tradisional dari berbagai penjuru daerah seperti enggrang, engklek, kelereng, layang-layang, bakiak, congklak, benteng, gobak sodor, dan masih banyak lagi. Ayo, kita mulai memperkenalkan kembali kepada anak-anak permainan-permainan tradisional tersebut agar tidak ditinggalkan. Karena dengan melestarikan permainan-permainan tradisional juga akan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, termasuk wisatawan asing mancanegara. Nah, anak-anak, paragraf yang keempat dan kelima ini termasuk pernyataan ajakan, karena di dalamnya dinyatakan dorongan ya kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, Miss Ajeng akan bacakan paragrafnya. Oleh sebab itu, permainan tradisional penting untuk dilestarikan kepada anak-anak karena permainan tersebut dapat melatih interaksi sosial, kerjasama, kreativitas, dan melatih emosi anak. Untuk melestarikan permainan tradisional tersebut, marilah kita perkenalkan kembali, membangun komunitas dan workshop permainan tradisional. Mencintai permainan tradisional merupakan bentuk cinta dan tanah air dan bangsa ini. Jadi perwujudan sebagai bentuk cinta kita terhadap tanah air dan bangsa ini. Nah, paragraf tersebut merupakan penegasan kembali karena dijelaskan kembali ya atas pernyataan sebelumnya, ditegaskan kembali. Biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh sebab itu. Jadi itulah tadi kita sudah menelaah bagaimana struktur dari teks persuasi. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi yaitu menggunakan pernyataan bujukan. Ciri khas dari teks persuasi adalah menggunakan pernyataan bujukan. Pernyataan bujukan adalah kata-kata yang berfungsi untuk membujuk, meminta, mengimbau, atau memerintahkan seperti. Ada contoh katanya nih anak-anak. Hendaknya, harusnya, sebaiknya, marilah, jagalah. Contoh dalam kalimat, hendaknya guru mengajak siswa untuk menjaga pola hidup sehat seperti makan makanan sehat dan berolahraga teratur. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata teknis. Kata teknis adalah kata khusus yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Misalnya, bila teks persuasi membahas tentang tema hindari rokok, maka kata teknis yang dapat muncul adalah tembakau, nikotin, tar, kanker. Bila teks persuasi membahas tema meningkatkan iman, maka kata teknis yang dapat muncul ialah iman, takwa, kitab suci, hadis, dan sebagainya. Itu hanya contoh anak-anak, kalian nanti bisa menemukan sendiri kata-kata teknis yang terdapat dalam teks persuasi. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan perasaan dan pikiran seperti mengira, menganggap, memprediksi, menyimpulkan, mengagumkan, dan lain-lain. Kalian sudah pernah belajar tentang kata kerja mental pada teks yang sebelumnya, materi yang sebelumnya. Oke, di sini Miss Ajeng memberikan contoh dalam kalimat yaitu sebagai berikut. Terus terang, saya merindukan teen lead yang berani, jujur, watak, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Lalu, ciri kebahasaan yang keempat ialah penggunaan kata-kata perujukan. Kata perujukan adalah pernyataan yang merujuk pada konsep tertentu seperti fakta, hasil penelitian, atau pendapat ahli. Wujud kata perujuk yaitu seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat sesuai dengan pernyataan.
Contoh dalam kalimat, oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan, Menteri Pendidikan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri dikeluarkanlah kebijakan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Lalu, ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan yaitu kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu, seperti kata ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Contoh dalam kalimat, ayo kita mulai memperkenalkan kembali kepada anak-anak permainan-permainan tradisional tersebut agar tidak ditinggalkan. Lalu, ciri kebahasaan yang keenam ialah penggunaan kata hubung argumentatif. Kata hubung argumentatif adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan kalimat penjelasan dari kalimat sebelumnya. Teks persuasi banyak yang menggunakan kata hubung argumentatif seperti jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Contoh dalam kalimat, agar dapat belajar di sekolah dengan terhindar dari COVID-19, maka guru dan siswa harus menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Bagaimana anak-anak kelas 8? Sudah paham ya tentang materi hari ini? Miss Ajeng harap kalian dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa langsung bertanya pada Miss Ajeng. Miss Ajeng harap kalian selalu semangat dalam belajar dan tetap mengerjakan tugas dengan disiplin. Setelah ini akan ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan sesuai dengan topik pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Terima kasih untuk partisipasi kelas 8. Tetap semangat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.